para pemimpin meskipun dia adalah pemimpin yang profetik, berpeluang mendapat kritik dari rakyatnya. Sehingga pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang mau mendengar suara rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Sobat Kunci semua, melanjutkan sesi kajian filsafat Islam yang sejumlah 30 sesi yang pernah kami sampaikan. Kali ini kita akan mendiskusikan tema tentang filsafat politik di dalam tradisi filsafat Islam. Jangan lupa untuk terus mengikuti siaran video-video kami melalui kanal YouTube Media Kunci dan like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa Anda memberikan komentar, pertanyaan, jawaban, ataupun apa saja yang bisa mendukung pengembangan kajian filsafat Islam. Tema filsafat politik itu menjadi tema yang sangat menarik sebetulnya di dalam tradisi pemikiran Islam. Saya ingin menggarisbawahi garis besarnya bahwa politik panjang sejarah pemikiran Islam itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan intelektualitas, perkembangan wacana-wacana intelektual di kalangan para pemikir muslim. Sehingga dulu ada buku ditulis oleh Profesor Harun Nasution, misalkan buku Teologi Islam. Nah, beliau mengatakan bahwa lahirnya diskursus teologi di dalam Islam justru dipicu oleh persoalan-persoalan politik. Sehingga hampir kita tidak bisa memisahkan dinamika pemikiran Islam dari persoalan-persoalan politik. Dan abad 9 Masehi itu mungkin adalah era terpenting bagi lahirnya diskursus politik baik secara filosofis ataupun secara teologis. Yang perlu kita garis bawahi yang kedua adalah diskursus tentang politik yang dikembangkan oleh para pemikir muslim itu tidak bisa kita lepaskan dari 3 persoalan penting. Persoalan pertama adalah persoalan etika, moral. Sehingga para filosof ketika membicarakan persoalan moralitas itu melibatkan juga diskursus politik. Karena politik itu merupakan bagian dari cara untuk mengatur dan mengelola tingkah laku masyarakat agar semuanya terarah kepada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, kebijaksanaan, rasionalitas, dan pada akhirnya mencapai kebahagiaan dan kesentosaan. Yang kedua, yang dibicarakan di dalam falsafah politik oleh para filosof muslim itu adalah persoalan pembagian masyarakat. Tidak hanya persoalan siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin, tetapi lebih cenderung kepada kualitas masing-masing kelompok. Maka kita kenal ada istilah kaum awam, kaum khawas, atau bahkan ada yang menyebutnya khawasul khawas. Dan yang ketiga itu adalah persoalan kepemimpinan itu sendiri. Para filosof memberikan catatan penting bagi persoalan kepemimpinan. Karena baik buruknya kehidupan masyarakat itu nanti akan ditentukan oleh seperti apa sosok pemimpinnya. Nah, misalkan salah satu yang terpenting bahwa yang difikirkan oleh para filosof muslim abad 9, abad 10 sampai abad berikutnya, umat muslim itu butuh kepada sosok pemimpin yang profetik. Dibutuhkan seorang pemimpin, tidak hanya dia memimpin pemerintahan dan negara, tetapi dia juga seorang pemimpin agama. Nah, pada akhirnya politik atau sistem politik yang ditawarkan oleh para filosof muslim, para pemikir muslim abad-abad itu sebetulnya satu konsep tata kehidupan bermasyarakat yang tidak dikotomis antara agama dan politik, antara agama dan pemerintahan, antara agama dan negara. Tidak ada pemisahan antara keduanya. Dan itu hampir disepakati oleh siapapun. Baik itu para filosof, entah itu para mutakallimun, ataupun juga para pemikir-pemikir di bidang kebijakan publik. Itu sudah
dibicarakan. Banyak tokoh yang berbicara tentang masalah politik. Yang pertama, yang paling utama dikenal, orang yang bisa dikatakan mendahului ditulisnya diskursus politik secara filosofis era itu. Abad 9 terutama, itu adalah Ibnul Muqaffa. Nah, Ibnul Muqaffa itu menulis buku berjudul Kitab Al-Adabul Kabir, Ad-Durratul Yatimah, Risalah Fis Sahabah, dan Kalilah Wadimnah. Itu adalah karya-karya Ibnul Muqaffa yang di dalamnya berbicara tentang etika, kelompok masyarakat, dan persoalan kepemimpinan, serta bagaimana keadilan, kesejahteraan, kebaikan, dan kebenaran itu bisa dicapai atau bisa diciptakan. Ibnul Muqaffa inilah orang yang dikenal dengan yang pertama kali membicarakan persoalan diskursus politik secara filosofis. Karya yang sampai sekarang terkenal dan sampai ke tangan kita itu adalah Al-Kalilah Wadimnah. Nah, Al-Kalilah Wadimnah itu sebenarnya cerita fabel yang menggambarkan kehidupan masyarakat, cerita tentang binatang, tetapi di dalamnya menyiratkan pesan-pesan kelompok-kelompok masyarakat umum dan masyarakat khusus yang di puncaknya adalah seorang pemimpin yang bijak. Meskipun ya kita harus catatan baik bahwa Al-Kalilah Wadimnah ini sebetulnya bahan-bahannya dia ambil daripada fabel dari tradisi India. Kita juga kenal tokoh namanya Hunain Ibnu Ishaq. Hunain Ibnu Ishaq juga menulis tentang Nawadirul Falasifah. Ini berbicara tentang politik, itu ada terjemahan dari buku-buku para filosof Yunani. Selain daripada tokoh-tokoh itu, saya juga harus menyebut nama seperti Al-Kindi. Al-Kindi menulis tentang politik dalam bukunya berjudul Risalah Fil Hududil Asya wa Rusumiha. Risalah fi Hududil Asya wa Rusumiha. Ini sebetulnya kitab tentang etika, tentang moral. Tetapi Al-Kindi menyatakan bahwa menciptakan masyarakat yang bermoral itu membutuhkan suatu pemimpin atau kepemimpinan yang bermoral pula. Yang di atas segalanya itu adalah rasionalitas. Kematangan rasionalitas itu sangat dibutuhkan untuk mengelola masyarakat yang majemuk. Selain Al-Kindi, tentu kita kenal tokoh yang bernama Abu Zaid Al-Balkhi. Ini tokoh yang sangat penting juga menerjemahkan buku Nikomachean Etik karya Aristoteles yang melihat bahwa politik itu sebetulnya untuk menciptakan kemaslahatan, kesejahteraan rakyat yang harus menjadi perhatian besar oleh para penguasa. Kita juga kenal dengan Al-Farabi melalui bukunya Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah atau juga bukunya berjudul Al-Madinatil Fadilah. Nah, dua karya ini sangat menarik dan itu yang banyak berpengaruh besar. Pemikiran Al-Farabi itu mengatur tidak hanya etika, pembagian masyarakat, tetapi yang paling terpenting adalah model kepemimpinan. Al-Farabi mengatakan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan mendatangkan kesentosaan di dunia dan di akhirat itu, pertama masyarakat harus diatur oleh hukum syariah, hukum agama. Semua harus taat kepada hukum agama. Dan tentu untuk melaksanakan hukum agama itu dibutuhkan sosok pemimpin yang tidak saja piawai untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dan negara, tetapi juga dia adalah seorang filosof yang profetik, seorang filosof yang mendapat ilham dari Tuhan secara langsung. Tetapi dia bukanlah nabi. Ibnu Sina itu juga berbicara sebetulnya tentang politik, baik di dalam Risalatun Nubuwah atau juga di dalam bukunya Asy-Syifa fil Ilahiyat, juga berbicara tentang politik di dalam bukunya Al-Kitabun fin Nafas. Itu berbicara tentang atau menyinggung tentang politik. Itu adalah para pemikir yang membicarakan tentang politik. Tetapi di antara sekian karya yang berpengaruh besar di kalangan masyarakat kita itu adalah seorang tokoh mufti yaitu Al-Mawardi menulis buku Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini sangat berpengaruh di dunia pesantren terutama di Indonesia
konsep politik Islam di Indonesia dipengaruhi besar oleh kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Seolah-olah karya ini menjadi penting untuk menggambarkan kesesuaian Islam dengan demokrasi. Karena di dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah itu hampir tidak ada pembicaraan yang lebih krusial tentang sosok pemimpin yang seperti digambarkan oleh para filosof seperti Al-Farabi. Tetapi yang terpenting adalah pemimpin itu dipilih melalui syura, melalui musyawarah. Maka ada disebut dengan ahlul aqad, orang-orang yang akan menentukan pilihan-pilihannya, dan ahlus syura, orang-orang yang bermusyawarah. Ini seolah-olah satu teori politik yang sesuai dengan dunia demokrasi. Tetapi Al-Farabi, Al-Madinatul Fadilah ini sangat berpengaruh di dunia modern, terutama di wilayah Iran. Imam Khomeini itu dipengaruhi besar oleh teori politiknya Al-Farabi, sehingga lahirlah wilayatul faqih, kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang filosof, negara pemerintahan yang dipimpin oleh sosok pemimpin yang filosof, juga memiliki wawasan prophetik yang baik. Itu adalah satu perkembangan karya-karya para pemikir kita di bidang politik. Mari sekarang kita berbicara secara perlahan apa yang diperkenalkan oleh dunia Islam dalam konsep masyarakatnya. Para filosof itu membuat klasifikasi terhadap masyarakat. Itu dilihat dari kualitas-kualitas rasionya. Sehingga itu masyarakat itu, kata para filosof, dibagi menjadi kelompok yang mengetahui dan kelompok yang belajar. Al-alim wal muta'alim. Al-alim dan muta'alim ini akan mensimbolkan kelompok yang memimpin dan kelompok yang dipimpin. Ada juga istilah al-awam wal khas. Misalkan di kalangan para sufi, kita kenal dengan istilah al-awam, al-khas, dan khawasul khawas. Itu merupakan pembagian masyarakat berdasarkan ketajaman spiritualitasnya. Para filosof ini sangat terpengaruh oleh teori-teori filsafatnya Aristoteles sebetulnya. Pembagian masyarakat kepada yang tahu dan yang tidak tahu, yang cerdas dan yang bodoh, atau yang alim dan yang muta'alim itu menjadi dasar. Maka al-alim itu mereka kaum khawas, dan al-muta'alim mereka kaum awam. Dan untuk mengelola kehidupan mereka tentu dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Bagi masyarakat atau di dalam konsep-konsep falsafah kita, bahwa setiap manusia itu bagaimanapun memiliki kebebasan individu untuk memilih kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, maslahat dan mudorot, begitu seterusnya. Karena tentu saja potensi-potensi akliyahnya. Sehingga orang yang tidak taat kepada bimbingan Nabi itu dikenal dengan orang bodoh, jahil, orang jahat, atau disebut juga seorang yang toleh dan yang kotor, atau disebut juga dengan muntahik. Nah, itu berarti mereka adalah kelompok yang tidak mengikuti tuntunan Nabi, tuntunan agama. Untuk mengelola semua itu, maka masyarakat harus dibangun sistem moral yang akan benar-benar memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Dan agama itu diturunkan oleh Tuhan melalui sosok Nabi, tidak lain dan tidak bukan untuk menata sistem moral agar manusia ini bisa memilih kebaikan. Kalau semua masyarakatnya dalam satu kota sudah berperilaku baik, maka itu akan melahirkan kebijaksanaan. Yang menarik adalah meskipun sistem kepemimpinan yang ditawarkan oleh filsafat Islam itu bersifat prophetik, unggul, sempurna, bijak dan lain sebagainya, bahkan sebagian mensyaratkan adanya sifat maksum pada seorang pemimpin, tetap para filosof menegaskan manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. Dan itu artinya para pemimpin, meskipun dia adalah pemimpin yang profetik, berpeluang mendapat kritik dari rakyatnya. Sehingga pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang mau mendengar suara rakyatnya. Itulah yang diajarkan oleh para filosof. Dan untuk menata itu semua, hukum yang
terapkan di dalam sebuah negara, sebuah Madinah, sebuah kota, tentu haruslah berasal dari wujud yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Maka hukum itu haruslah berasal dari Tuhan. Karena manusia bagaimanapun, kata para filosof itu, meskipun dengan rasionalitasnya mengetahui mana yang maslahat, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk untuk kehidupan mereka, tetap ada bagian-bagian yang tidak bisa difahami oleh manusia. Dan di situ butuh pada uluran tangan Tuhan. Dan seorang pemimpin yang dibutuhkan kala itu adalah seorang pemimpin yang bisa menjembatani antara manusia dengan Tuhan. Nah, disitulah kepemimpinan dibutuhkan dalam wujud yang profetik. Nah, sehingga pemimpin yang profetik itu adalah pemimpin yang akan menjembatani kebuntuan-kebuntuan rasionalitas manusia dalam menata kehidupan mereka. Melalui apa? Melalui ilham. Apakah kemudian pemikiran para filosof ini mengandaikan mereka percaya bahwa akan ada nabi setelah nabi? Ini dibantah oleh para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan lainnya. Bagaimanapun meskipun dibutuhkan sosok pemimpin profetik pada setiap zaman, tetapi mereka tidaklah menjadi seorang nabi. Nabi atau kenabian tetap berakhir pada era Nabi Muhammad SAW. Tetapi setiap zaman itu harus hadir seorang pemimpin yang memang memiliki kualitas spiritual, kualitas rasional, dan kualitas personalitanya itu mendekati Nabi Muhammad SAW. Sosok pemimpin yang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim. Hingga pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa Islam memang mengajarkan tidak ada pemisahan antara persoalan agama dan politik di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sampai kapanpun manusia tidak bisa lepas daripada aturan-aturan Tuhan. Dan sampai kapanpun manusia membutuhkan aturan-aturan dari Tuhan itu agar bisa menata kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersama. Disitulah dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak saja mengerti persoalan duniawi, tetapi juga pemimpin yang mengerti persoalan ukhrawi. Saya pikir ini adalah problem kita yang sekarang. Selama kita tidak punya sistem yang melahirkan itu, kita sulit untuk menciptakan Madinatul Fadilah yang diimpikan oleh Al-Farabi dan para filosof lainnya. Itu saja, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.